Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak ibu. Kita lanjut lagi materi berikutnya, kegiatan ekonomi dan kaitannya dengan perkembangan iptek. Kegiatan ekonomi pada garis besarnya meliputi kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Baik anak-anak sekalian, kita bahas satu persatu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Yang pertama adalah produksi. Apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan suatu barang atau jasa, atau diartikan sebagai kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan yang menambah nilai guna barang atau jasa. Itu disebut produksi. Adapun faktor-faktor produksi ada 4. Yang pertama, faktor alam atau sumber daya alam. Alam adalah bahan yang ditemukan di alam dan dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup manusia. Sebagai faktor produksi, sumber daya alam digunakan sebagai bahan baku. Diambil contoh misalnya tanah atau lahan, hutan, air, bisa juga barang tambang. Faktor produksi yang kedua adalah tenaga kerja. Tanah atau lahan yang dimiliki oleh produsen tentunya tidak bisa mengolah sendiri. Faktor yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ini bertugas mengolah lahan atau tanah. Jadi, produk atau barang yang kita gunakan bisa dihasilkan dengan bantuan tenaga kerja. Nah, di sini ada beberapa jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik diperoleh melalui jalur pendidikan formal, yaitu dari tingkat SD sampai SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Contoh daripada tenaga kerja terdidik adalah misalnya dokter, arsitek, pengacara, guru. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih dihasilkan melalui latihan atau kursus. Contohnya di sini adalah montir, tukang cukur rambut, supir, tukang jahit. Pokoknya kegiatan ini melalui latihan-latihan terlebih dahulu atau yang disebut sebagai kursus. Nah, jenis tenaga kerja yang ketiga adalah tenaga kerja yang tidak terlatih dan tidak terdidik. Tenaga kerja ini tidak perlu pendidikan formal atau tidak perlu pelatihan. Contohnya misalnya tukang angkut sampah, tukang parkir, tukang angkut barang di pelabuhan. Itu tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan. Nah, inilah pembagian tiga jenis tenaga kerja. Nah, pada garis besarnya faktor produksi ada 2, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Apa itu faktor produksi asli? Faktor produksi asli adalah faktor alam dan tenaga kerja. Sedangkan faktor produksi turunan, modal, dan kewirausahaan. Baik, kita lanjut pada faktor-faktor produksi yang ketiga. Tadi faktor alam, tenaga kerja. Yang ketiga adalah faktor modal. Kamu pasti sering dengar kata-kata modal.
Modal tidak hanya berupa uang saja, tetapi bisa juga berupa mesin, bahan mentah yang digunakan untuk proses produksi, atau gedung perkantoran juga disebut sebagai modal. Yang keempat adalah kewirausahaan. Kewirausahaan artinya kemampuan untuk menjalankan perusahaan agar berproduksi secara efisien dan menguntungkan dengan cara menyatukan faktor-faktor produksi. Jadi antara 3 faktor di atas harus ada yang mengatur supaya proses produksi berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Nah, itulah 4 dari faktor-faktor produksi. Baik, kita masuk pada kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang dari atau jasa dari produsen kepada konsumen. Ada 3 jenis distribusi. Ada distribusi langsung, di mana konsumen langsung berhubungan dengan produsen. Misalnya tukang sate, dia produksi lalu menjual langsung pada pembeli. Atau pedagang-pedagang asongan, toko, warung-warung yang ada di kampung-kampung, pedagang keliling, itu termasuk distribusi langsung karena dia menyalurkan langsung kepada konsumen. Ada juga distribusi semi langsung. Distribusi ini menyalurkan barang dari produsen tapi tidak langsung kepada konsumen. Dia membuka cabang tapi masih bagian daripada pabrik tersebut. Misalnya Ahas. Ahas adalah cabang daripada Honda, sehingga Ahas ini merupakan distribusi semi langsung, jadi tidak langsung dari pabrik. Itulah yang dimaksud dengan distribusi semi langsung. Dan yang ketiga adalah distribusi tidak langsung, yaitu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui beberapa perantara, dari agen, grosir, toko, lalu pedagang eceran, bisa juga pada pedagang keliling. Nah, inilah 3 jenis distribusi. Sedangkan jenis-jenis distributor ada 3. Ada pedagang besar, ada pedagang grosir, ada pedagang eceran di sini. Nah, apa yang dimaksud dengan pedagang besar? Bisa kalian lihat di mana pedagang besar membeli barang dalam jumlah besar dan langsung dari pabrik, lalu menjualnya ke pedagang kecil atau retail. Contoh grosir, eksportir, dan importir. Itu termasuk pedagang besar. Ada juga pedagang sedang, membeli dan pedagang besar yang menjualnya langsung ke konsumen secara eceran. Contoh pedagang asongan, pedagang kelima, minimarket. Itu masuk ke dalam kategori pedagang kecil. Nah, itulah beberapa jenis daripada distributor. Baik, kita masuk pada yang ketiga. Di samping ada distribusi, produksi, yang ketiga konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari barang atau jasa.
Contoh, ada seorang keluarga yang sedang mengkonsumsi makanan. Nah, di sini mereka adalah kegiatan menghabiskan barang, atau bisa juga mengurangi nilai barang. Misalnya, kalian belajar di sini menggunakan pensil, tas, dan sebagainya, itu tidak langsung habis, tapi berlarut-larut, lama-kelamaan akan rusak dan akan dibuang. Itu namanya mengurangi nilai guna barang. Baik, sekarang dampak positif dari iptek di kegiatan ekonomi. Dampak positif iptek yang pertama, produksi barang dan jasa jadi semakin cepat dan mudah karena tenaga manusia sudah digantikan oleh tenaga mesin. Yang kedua, lapangan pekerjaan baru banyak dibuka seperti driver, ojek online. Ketiga, distribusi barang jadi semakin mudah. Keempat, keuntungan perusahaan meningkat. Kelima, kebutuhan masyarakat terpenuhi karena kemudahan yang didapatkan dari pemanfaatan iptek tersebut. Sekarang dampak negatif daripada iptek. Perubahan dari tenaga kerja manusia ke tenaga mesin menyebabkan bertambahnya pengangguran karena tenaga kerja manusia tidak terlalu banyak dibutuhkan lagi. Yang kedua, bertambahnya polusi baik lewat limbah darat, laut, udara karena produksi semakin banyak. Sedangkan yang ketiga, selain polusi, sumber daya alam juga semakin habis karena dorongan untuk terus diproduksi dengan adanya kemudahan tersebut. Permintaan. Baik, kita masuk materi pada permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat, harga, waktu, dan tempat tertentu. Nanti ada bentuk kurva permintaan. Nah, di sini apa itu kurva permintaan? Kurva permintaan menggambarkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang tersedia dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Nah, ini kurva permintaan ya. Jadi di situ ada jumlah barang, harga, dan permintaan barang. Pada kurva permintaan dari atas ke bawah ya. Dari atas kiri ke bawah kanan, itu bentuk daripada kurva permintaan. Diingat-ingat, kurva di atas menunjukkan hubungan berbanding terbalik antara permintaan dan harga. Jika harga semakin tinggi, jumlah permintaan semakin kecil. Sebaliknya, jika harga rendah, maka jumlah barang yang akan dibeli akan semakin banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang atau jasa. Harga barang atau jasa itu mahal atau tidak. Kalau harga barangnya mahal, maka permintaannya juga akan lebih rendah. Pendapatan. Yang ketiga, kualitas barang. Kualitas barang bagus atau tidak? Kalau kualitasnya barang bagus, maka permintaan akan tinggi. Lalu selera mode. Jadi selera itu juga mempengaruhi permintaan karena masing-masing manusia memiliki selera yang berbeda-beda. Misalnya ada yang orang selera HP-nya merek Oppo, dia ya pasti beli Oppo, nggak beli merek HP yang lain.
waktu. Waktu juga mempengaruhi permintaan, misalnya waktu lebaran, waktu tahun baru dan sebagainya. Itu mempengaruhi permintaan barang. Lalu faktor yang lain, harga barang lain atau yang berkaitan. Jadi barang satu dengan barang yang lain akan berpengaruh. Karena akan orang mencari barang yang lebih murah yang kualitasnya sama. Jumlah penduduk banyak, sedikit atau jarang, itu juga mempengaruhi permintaan. Dan yang terakhir, kejadian yang akan datang. Misalnya, nanti ada kerusuhan, maka permintaan akan lebih tinggi. Ya. Ini kejadian yang akan datang, yaitu ramalan-ramalan yang akan datang. Itu juga mempengaruhi permintaan. Macam-macam permintaan. Ya, jadi ada permintaan individu, ada permintaan pasar, dan ada juga permintaan absolut. Saya kira itu sudah cukup jelas. Sekarang kita masuk kepada hukum permintaan. Hukum permintaan menerangkan sifat hubungan permintaan barang atau jasa dengan harga. Hukum permintaan, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, makin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang diminta akan semakin berkurang. Jadi hubungan antara harga barang dengan permintaan berbanding terbalik. Baik, materi selanjutnya adalah penawaran atau supply. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Kurva penawaran, nanti ada bentuk kurva penawaran. Ini merupakan tempat kedudukan titik-titik yang menunjukkan hubungan antara berbagai jumlah barang yang tersedia dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Nah, ini bentuk kurva penawaran dari bawah ke atas, ya, dari kanan di bawah lalu menuju ke atas ke arah kanan. Ini bentuk kurva penawaran. Semakin tinggi harga barang di pasar, maka semakin banyak barang yang tersedia atau dijual oleh produsen. Oleh karena jumlah barang yang ditawar atau dijual berbanding lurus dengan harga. Keseimbangan atau equilibrium. Nah, ini adalah bentuk kurva keseimbangan. Jadi pertemuan antara penawaran dan permintaan itu akan bertemu pada suatu titik yang disebut sebagai keseimbangan atau equilibrium. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Biaya produksi. 2. Teknologi. 3. Harga barang lain. 4. Tujuan perusahaan. 5. Jumlah produsen. 6. Pajak. Jadi itu 6 faktor yang mempengaruhi penawaran. Baik, macam-macam penawaran. Ada penawaran individual, penawaran yang dilakukan oleh seorang produsen atau seorang pedagang di pasar. Ada juga penawaran pasar, penawaran yang dilakukan oleh sekelompok produsen atau sekelompok penjual di pasar. Hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Hukum penawaran berlaku apabila dalam
kondisi ceteris paribus, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian adalah tetap. Harga pasar. Pengertian harga pasar. Harga pasar atau harga keseimbangan menggambarkan keadaan di mana harga barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen sama dengan harga barang atau jasa yang tersedia dijual oleh produsen atau penjual. Dengan kata lain, harga keseimbangan adalah harga hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli. Proses terbentuknya harga pasar. Harga pasar tercapai setelah melalui serangkaian proses tawar-menawar. Apabila harga barang yang ditawarkan tinggi ke pembeli, maka barang atau jasa tidak akan dapat terjual. Pada kondisi seperti ini, penjual menurunkan harga. Sebaliknya, jika harga yang ditawarkan pembeli terlalu rendah, maka penjual tidak akan mau menjualnya, maka pembeli menaikkan harga. Peran iptek atau kemajuan iptek sangat berperan dalam menunjang seluruh kegiatan ekonomi. Contoh nyatanya, dengan kemajuan iptek yaitu para pembeli dan penjual tidak perlu bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Sehingga dampak dari kemajuan teknologi sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi baik dari sisi produsen, distributor maupun konsumen. Dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi akan kita pelajari setelah slide berikut ini. Pertama yang akan kita bahas peran ilmu pengetahuan teknologi dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada dalam kegiatan produksi. Dengan kemajuan iptek tadi, produsen sangat terbantu dalam memproduksi barang. Hal itu dikarenakan kemajuan iptek menjadikan mesin-mesin produksi lebih canggih, sehingga kegiatan produksi bisa dilakukan dengan prinsip efektif dan juga efisiensi baik dalam segi waktu dan pemanfaatan sumber daya yang ada seperti bahan baku produksi. Selanjutnya yang kita bahas dalam kegiatan distribusi. Dari sisi distribusi, kemajuan iptek akan mempermudah pemesanan hingga pengiriman barang. Pembeli dapat langsung membeli kepada produsen. Hal ini akan mempermudah distribusi barang karena alamat dan jumlah pesanan pembeli sudah jelas. Kemajuan teknologi seperti tracking atau pelacakan barang dengan teknologi GPS akan membuat pembeli merasa tenang karena mereka bisa melacak posisi barang mereka kapanpun. Selanjutnya dari sisi kegiatan konsumsi. Dengan kemajuan iptek dan juga teknologi, konsumen sangat mudah mencari dan memesan barang. Dengan kemajuan teknologi internet, konsumen dapat mencari barang dari seluruh dunia. Anak-anak Bapak juga sebagai konsumen bisa merasakan kemudahan mencari barang yang kalian inginkan seperti dari internet, seperti dari jaringan Instagram, kemudian seperti aplikasi Shopee, Tokopedia, dan e-commerce lainnya. Anak-anak Bapak sudah dapat merasakan mudahnya kita dalam melaksanakan kegiatan konsumsi. Revolusi industri keempat atau Industry Revolution 4.0 kini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Namun apa sebenarnya revolusi industri keempat itu? Klaus Schwab adalah sosok yang pertama kali mengemukakan istilah itu kepada publik di pertemuan World Economic Forum 2016. Schwab memaparkan revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batas antara fisik, digital, dan biologis. Sederhananya,
Revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Lalu apa saja tahapan revolusi industri sebelumnya? Revolusi industri 1 dimulai pada abad ke-18 dengan adanya penemuan mesin uap dan mesin manufaktur. Revolusi industri kedua pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal, mesin listrik, dan standarisasi industri. Revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi pada abad ke-20. Dan saat ini kita sedang berada di era revolusi industri keempat. Hadirnya otomasi dan kecerdasan buatan di industri tentu memberikan potensi besar untuk melipat gandakan produktivitas tenaga kerja. Berbagai perusahaan besar dunia bahkan telah menggunakan robot dan kecerdasan buatan sebagai pekerja di lini produksinya. Sebut saja Amazon, Tesla, Uber, DHL, Adidas, dan Nestle. Di Indonesia, operasional pabrik Suzuki Cikarang telah menggunakan teknologi robotik. Namun, di balik manfaat bagi percepatan dan otomasi industri, banyak sekali tantangan bagi ekonomi dalam menghadapi revolusi industri keempat. Padahal, Indonesia saat ini tengah menikmati periode bonus demografi berkat banyaknya populasi penduduk dalam rentang produktif. Booming ketersediaan tenaga kerja yang bersamaan dengan era revolusi industri 4 akan menjadi ancaman nyata bagi low-skill workers atau profesi dengan jenis pekerjaan yang repetitif, karena dapat dengan mudahnya tergantikan oleh mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Menurut data McKinsey, 7 bidang pekerjaan yang akan tetap bertahan di era otomasi antara lain industri kreatif, teknologi informasi, profesional, manajer, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi. Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 dalam menghadapi revolusi industri keempat. Ada 10 prioritas nasional lintas sektoral dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, selamat datang di revolusi industri keempat. Tim Liputan CNBC Indonesia. Kesimpulan kita pada pagi hari ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat para pembeli dan penjual tidak perlu bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Sehingga dampak dari kemajuan teknologi sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi baik dari sisi produsen, distributor, maupun konsumen. Menjadi lebih mudah melaksanakan kegiatan mereka dengan lebih efektif dan juga efisien. Setelah mendengarkan materi tadi, tugas kalian adalah meringkas 2 lembar, upload di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.